Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan pada hari ini kita belajar dengan kondisi yang fit, kita punya kesehatan yang baik sehingga bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Jadi pelajaran kita pada pagi hari ini kita lanjut dengan pertemuan yang kemarin, yaitu kenaikan titik didih dan penurunan titik. Nah, pada hari ini nanti kita akan membahas atau bereksperimen membuktikan bagaimana prinsip sifat koligatif larutan, yaitu ada penurunan titik beku, yaitu eksperimen pembuatan es putar. Ya, alat dan bahan sudah siap? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu untuk mudah-mudahan dengan nantinya kita mendapatkan keberkahan dalam mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Baik, ketua kelas mohon sedia untuk memimpin doa. Anas. Duduk siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Anas sudah memimpin doa. Baik, karena itu sebelum kita mulai, Pak Guru cek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada siapa? Izin Guru sakit. Masih sakit ya? Mudah-mudahan dia akan sembuh ya. Sakit ya. Ada lagi yang tidak hadir? Nabila, kemana dia? Meninggal keluarganya. Oh ya. Ketiga ya. Siapa lagi? Ya. Baik. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang sakit kita doakan supaya lekas sembuh ya. Ya. Baik, karena itu sebelum kita belajar, Pak Guru akan menyampaikan sedikit tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuannya nanti itu adalah tujuan pembuatan es putar ini adalah nanti melalui eksperimen pembuatan es putar, nanti peserta didik atau murid dapat memahami dan membuktikan prinsip dari sifat koligatif larutan. Kemudian dapat membuktikan teknik pembuatan es putar. Nanti kalian akan mempraktikkan bagaimana cara membuat pembuatan es putar tanpa menggunakan listrik, ya, tanpa menggunakan kulkas. Jadi dengan alat dan bahan ala kadarnya. Jadi kita akan coba. Jadi silakan nanti sebelum eksperimen, alangkah baiknya kita bentuk kelompok dulu. Jadi silakan berkumpul ke kelompok yang biasa kita pakai. Silakan. Langsung mejanya. Kelompok 1. Kelompok 1 ke sini ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ketua kelas mohon untuk membagikan buku paket. Kalau ada teori, ada apa di dalam buku paket, silakan nanti dibuka, dipelajari, dibaca. Yang bawa HP ingat silakan. Ya. Pak Guru bagikan kertas manila untuk menggambar. Silakan dijawab ya. Kelompok dua. Rizky, kelompok 3, kelompok 4. Ya, kelompok 3. Ini digunakan untuk apa dulu? Nanti silakan digambar bagaimana proses pembuatan es putar yang kalian lakukan, gambar alat dan bahannya, tulis nama kelompok, judulnya, tujuan, seperti yang ada di depan ya.
Ya, silakan siapkan alat dan bahan yang dipakai untuk pembuatan es duta. Atau sebelum lagi ada pertanyaan dulu? Kalau bisa nanti silakan dibuat videonya masing-masing kelompok, ditampilkan ini alat, ini bahan, ini apa yang ya. Jadi alat dan bahannya nanti silakan disebutkan satu-satu dalam videonya. Nanti videonya kirim ke WA Pak Guru. Baik, silakan kita mulai percobaan atau eksperimennya pembuatan es duta. Ya, dulu ya. Manilanya mana tadi nanti? Nanti gini, satu orang gambar, juga ini. Nah nanti tulis judulnya di sini, kemudian isinya alat dan bahan, baru nanti gambar. Ya, dalam gambar nanti buat tangan apa isinya di dalam. Ya, judulnya satu. Videonya sama satu. Ya. Dipikirkan bukunya dulu, Pak. Ya, Pak. Manila sama yang video. Ya. Nanti gambarnya bukan ini. Nah, nanti di artinya alat dan bahan buat dijual, biar dibuka dan alat dan bahan dan gambar juga. Ya. Ada santan garam. Jadi di sini ada beberapa bahan yang kita gunakan. Alat dan Yang bahan. pertama itu ada pun beberapa alat yang kita gunakan, yaitu ada baskom kita gunakan teman-teman. Nah itu ada sebuah kunci untuk memecahkan es batu, dan juga ada kaleng nanti kita gunakan untuk menjadi wadah untuk kita putar nanti sebagai tempat esnya. Oke, jadi langkah pertama itu kami akan memecahkan es batunya. Baik, mari kita langsung saja Ini bermanfaat agar es batunya tidak mudah mencair nanti, sehingga uap dari garam terjadi pembentukan biji-biji. Jadi untuk esnya semakin cepat.
Oh ya. Nah, kita ada di sini. Ini diputar ya teman-teman. Ya. Kalau ada alat yang bagus bisa dipakai. Ya kita menggunakan bor itu. Ya, coba pakai bor. Ya, bentuknya ini artinya. Agar mempermudah pekerjaan kami menggunakan sebuah bor ya. Apa lebih video? Ini digituin lagi. Oke, jadi teman-teman untuk mempermudah pekerjaan kami menggunakan sebuah bor untuk memutar es batunya. Coba untuk memutar kalian ya. Ayo, ambil deh. Ambil deh. Iya, gak banyak. Karena ini perputaran ini nanti masuk pada dinginnya di dalam ini. Jadi kita lagi Memutar guys. biar dia beku. Kamu lebih kuat. Ini udah mulai beku guys. Atau yang kita eksperimen, kita akan memasukkan garam untuk mempercepat pembekuannya atau meningkatkan titik bekunya dengan garam. Kita akan taruh langsung garamnya di sini. Ini adalah perubahan yang sangat signifikan dengan adanya garam. Apakah perubahannya ada?
Sudah ya, Tom? Sudah. Haus ya ini. Pelan-pelan aja dibuka supaya langsung sampai. Haus ya. Pizza,
dibuka. Sudah jadi. Oke teman-teman, sekarang bisa lihat di baskom ini terdapat es yang sudah membeku ya. Itu tandanya es kita yang ada di dalam kaleng ini akan segera membeku. Terutama tangan saya juga itu membeku dengan. Lihat. Alah, sudah jadi es. Tinggal sedikit lagi. Iya, Pak. Ya. Kita kasih lihat. Nah, sudah membeku di pinggir-pinggir. Dijelaskan. Oke, jadi teman-teman ini kita sudah terlihat bahwa ada beberapa es yang sudah membeku. Tinggal beberapa menit lagi ini akan membeku sempurna. Iya. Kasih berarti ya. Berhasil. Terlalu besar baskomnya ini. Baskom kecilnya. Enggak apa-apa. Yang kecil-kecil. Supaya pakai sebentar. Bolong pecah. Apa kan dikasih
Kita lagi memanaskan paku untuk memutar karena kita nggak ada bor. Kapal orang Tijakar. Sudah jadi nih Pak. Iya. Nanti berhasil ya. Iya, sekalian pembuatan. Pembuatan es putar. Iya, bagus ya. Jadi kelompok 3 sudah berhasil ya. Ya. Ayo kelompok yang lain semangat semangat. Semangat semangat.
pembuatan es putarnya. Nah, sudah terlihat membeku. Ya, bagus, berarti sukses nomor Ya, sukses. 4. Oke. Ya, silakan deh kembali. Selesaikan gambarnya. Oke, semua kelompok sudah jadi ya? Ya. Maka semua kelompok sudah jadi. Silakan kita diskusi pembuatan es putar. Eksperimennya ya sudah selesai ya, sudah selesai. Tinggal kita presentasikan masing-masing kelompok. Silakan selesaikan gambarnya. Kelompok 4 selesaikan gambarnya dulu. Kelompok 4 sudah diselesaikan gambarnya. Anas, kelompoknya selesaikan gambarnya. Bagus keras ini hasilnya ini. Ya, Pak. Enak. Enak ya? Oke. Kita Dibersihkan mejanya dulu, dibersihkan mejanya. Belum ada. Silakan kalau yang sudah selesai gambarnya silakan diambil di depan. Ya. Ya, presentasi nanti kan dibacakan nanti jalan dari cara pembuatannya, dijelasin nanti. Ya. Dipegang aja kan ada. Ya, satu orang perwakilan pegang gambarnya di depan. Bersama yang presentasi yang ya, silakan. Kelompok 3. Ya. Kelompok 4. Ayo silakan maju ke depan satu orang perwakilan. Mana juga? Ini kelompok 2. Kelompok 4. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Satu sebelah sini, satu sebelah sini. Kelompok 2, 3, 4. Ya, satu orang ya. Ya. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1. Ada perwakilan yang ingin menjelaskan dari hasil eksperimennya. Anas, bisa dijelaskan langkah kerja bagaimana prosesnya? Nah, ini hasil gambar pembuatan es putar yang masing-masing kelompok sudah laksanakan. Ya, dia jelasin. Modelnya
sini, sebelum kita langsung ke bahan dan alat dan bahannya, langsung saja bahan-bahan dasar untuk membuat es batu. Pembuatan es putar adalah yang pertama ada santan kental atau santan karat. Yang kedua susu Frisian Black atau susu kental manis yang sering kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Dan gula pasir atau kita langsung menggunakan air. Kita mencairkan air gula yang kita sudah mencairkannya. Atau yang kita sudah lakukan. Dan yang ketiga ada es batu. Dan yang keempat garam secukup untuk menyeimbangkan rasa. Dan kemudian ada pun alat yang kita gunakan di praktek hari ini. Ada yang pertama baskom atau wadah. Yang kedua ada kaleng. Dan itu saja bahan atau alat yang kita gunakan untuk praktek hari ini. Dan ini adalah gambaran sebuah eksperimen yang dilakukan oleh kita, pembuatan es putar. Dan kita berhasil membuat es putarnya. Ya. Baik. Langkah-langkahnya yaitu pertama itu kita itu harus memecahkan es batunya, atau yang pertama itu kita akan memasukkan bahan-bahannya ke kaleng. Dan itu selesai itu kita akan memecahkan es batu dan taruh di wadah yang kita siapkan. Baru itu kita akan memutar untuk mengubah titik bentuknya. Mungkin itu saja dari kelompok 1. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, bagus kelompok 1. Ya, hasil dari kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Silakan perwakilan yang menjelaskan. Di sini kita akan mempresentasikan hasil eksperimen kami pembuatan es putar. Adapun alat dan bahan yang kita pakai, yang pertama alatnya baskom sendok toples. Yang kedua bahan ada gula, susu, garam, santan, dan es batu. Langkah-langkah pembuatannya, pecahkan es batu, dimasukkan ke dalam baskom. Lalu yang kedua campurkan bahan-bahan seperti gula, susu, garam, dan santan ke dalam toples. Setelah itu kita memutar, kita masukkan toples ke dalam baskom, lalu diputar-putar sampai mengubah teksturnya menjadi beku. Sampai situ dari kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Ya, beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, perwakilan kelompok 3 ya, kelompok 3. Ya. Maju sedikit, maju sedikit. Nah, yang sana. Siapa yang mau jelaskan? Ya, Rasmini. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan cara membuat es putar. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahannya. Alatnya yaitu baskom, kaleng, dan kain gula. Bahan-bahannya santan, susu kental manis, dan air gula. Selanjutnya cara membuat es putar. Yang pertama kita pecahkan es batunya, terus taburkan garam, terus masukkan alat bahannya di kaleng, susu, santan, air gula, terus diputar-putar hingga menjadi es putar yang beku. Maka siap menjadi es putar.
Jadi ada beberapa alat yang kita gunakan untuk membuat es putar, yaitu yang pertama ember atau sebuah baskom dan kaleng. Dan tadi juga kami sempat menggunakan sebuah board untuk mempermudah memutarnya. Dan juga ada beberapa bahan yang kita gunakan untuk membuat es putar, yaitu gula, dan es batu, sebuah susu, santan, dan garam. Itu beberapa alat dan bahan yang kami gunakan. Dan ada pun langkah-langkah yang kami lakukan untuk membuat es putar, yaitu yang pertama kita memecahkan es batu terlebih dahulu. Sembari memecah es batu, bahan-bahan seperti gula, es batu, susu, santan, dan garam ini kami campur-campurkan ke dalam sebuah kaleng sembari memecahkan es batu. Setelah es batu sudah menumpuk di baskom yang kita sediakan, lalu kita memasukkan sebuah kaleng di tengah-tengahnya, dan es batu itu kita taburkan sebuah garam. Ini bermanfaat agar es batu itu tidak mudah mencair. Setelah garam ditaburkan di es batu di sekitar baskom ini, lalu kaleng yang berisi bahan-bahan tadi yang sudah kita campurkan kita putar-putar beberapa menit sehingga terbuatlah atau terjadilah penurunan titik beku dan pemindahan titik beku ke bahan-bahan yang kita gunakan dalam kaleng. Jadi sehingga bahan-bahan itu menjadi sebuah es. Dan kelompok kami berhasil membuat es putar. Itu saja teman-teman, apakah ada pertanyaan? Oke, jadi karena tidak ada pertanyaan, kami anggap teman-teman semua sudah mengerti, apalagi kita mempraktekannya secara sama-sama. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aku sebelum sama kelompok. Nah, ini hasil dari eksperimen kita pagi hari ini, pembuatan es putar dengan menampilkan ada 4 kelompok gambar yang mereka kreasi masing-masing sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang kalian dapatkan, yang kalian lihat sendiri pada saat bereksperimen. Gimana pembelajaran hari ini? Baik. Oke, kita sekali lagi aplaus untuk semua kelompok. Selain serunya kita juga dapat makan es. Ya, oke. Jadi gimana sekarang? Ya, silakan. Kita mau makan es. Nah, silakan dulu, silakan duduk di kelompok masing-masing sebelum kita tutup. Ya, silakan sambil duduk di sini. Kursinya mana? Ya, baik. Ya, sebelum kita tutup pelajaran pada pagi hari ini, kita simpulkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, maka kesimpulan kita adalah yang pertama apa? Ada yang bisa sebutkan kesimpulan? Ya, Ternyata kita bisa membuat sebuah es tanpa kulkas. ya, ternyata kita bisa membuat es putar tanpa menggunakan kulkas atau listrik. Baik, ada lagi? Ya, jadi sesuai dengan tujuan kita itu adalah mempraktekkan pembuatan es putar dan membuktikan prinsip dari sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku, bahwa terjadi penurunan titik beku, yaitu terjadinya pembekuan pada bahan-bahan yang kita masukkan di dalam kaleng tadi. Ya, jadi es putarnya masing-masing kelompok sukses tadi pembuatan es putarnya. Walaupun ada beberapa kendala, mudah-mudahan kedepannya kita bisa tingkatkan lagi, kemudian kita semangat dalam bereksperimen. Baik, itu kesimpulan yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa praktekkan di rumah kemudian dengan bahan-bahan yang lain, sehingga mendapatkan rasa es putar yang berbeda dari hari ini. Bisa dong? Bisa ya. Baik. Gimana perasaannya hari ini? Senang. Ya, senang ya.
Alhamdulillah